Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nani Istiqomah dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Prodi PGSD. Kali ini kakak akan bercerita tentang legenda Danau Situ Bagendit. Langsung saja ya. Alkisah, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada seorang janda muda yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Hartanya yang melimpah ruah dan rumah yang sangat besar yang ditempatinya merupakan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, sungguh disayangkan, janda itu sangat kikir, pelit, dan tamak. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan, jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuannya, ia tidak segan-segan mengusirnya. Karena sifatnya yang kikir dan pelit itu, maka masyarakat di sekitarnya memanggilnya Baginda Endit, yang artinya orang kaya yang pelit. Selain memiliki harta warisan yang melimpah, Baginda Endit juga mewarisi pekerjaan suaminya sebagai rentenir. Hampir seluruh tanah di pertanian di desa itu adalah miliknya, yang dibeli dari warga penduduk sekitar dengan cara memeras, yaitu meminjamkan uang kepada warga desa dengan bunga yang tinggi dan memberinya tempo pembayaran yang sangat singkat. Jika ada warga yang tidak sanggup membayar hutang hingga jatuh tempo, maka tanah pertaniannya harus menjadi taruhannya. Tak heran jika penduduk sekitarnya banyak yang jatuh miskin karena tanah pertanian mereka habis dibeli oleh si janda pelit itu. Pada suatu hari, ketika Baginda Endit sedang asyik menghitung emas dan permatanya di depan rumah, tiba-tiba seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang dan menghampirinya. Baginda Endit, kasihanilah kami. Sudah 2 hari anak saya belum makan, kata perempuan tua itu memelas. Hai perempuan tua yang tidak tahu diri, jangan punya anak kalau kamu tidak mampu memberinya makan. Nyahlah kau dari hadapanku, bentak Baginda Endit. Bayi di gendongan perempuan itu pun menangis mendengar suara bentakan dari Baginda Endit. Tetapi karena kasihan melihat bayinya, si pengemis itu kembali ke rumah janda itu. Tolonglah kami, aku dan anakku belum makan dari kemarin, kata si perempuan itu memelas. Tapi tanpa sepatah kata pun si Baginda Endit itu menjawab. Baginda Endit langsung masuk ke dalam rumah. Alangkah senangnya si perempuan tua itu. Dikiranya si Baginda Endit itu akan masuk untuk mengambil makanan. Si perempuan itu pun menenangkan anaknya. Cup, diamlah anakku sayang. Sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan, bujuk si perempuan tua itu. Tak berapa lama kemudian, Baginda Endit pun keluar dari rumahnya. Namun, bukannya membawa makanan, melainkan sebuah ember yang berisi air, dan tiba-tiba Baginda Endit pun menyiramkan kepada si perempuan tua itu. Dur! Rasakan ini hai perempuan tua, seru Baginda Endit. Tanpa ayal lagi, sekujur tubuh perempuan tua itu dan bayinya menjadi basah kuyup. Sang bayi pun menangis dengan sejadi-jadinya. Dengan hati yang pilu, perempuan tua itu berusaha mendiamkan dan menyeka tubuh bayinya yang basah kuyup. Melihat perempuan itu tak kunjung pergi
Janda kaya yang tidak berperasaan itu semakin marah. Dengan wajah garang, ia segera mengusir perempuan tua itu keluar dari pekarangan rumahnya. Setelah perempuan tua itu pergi, Baginda Endit kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan pada keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Baginda Endit meminta air sumur untuk keperluan masak dan keperluan mandi. Kebetulan di desa itu hanya janda kaya raya itulah satu-satunya yang memiliki sumur dan airnya pun sangat melimpah. Sementara warga di sekitarnya harus mengambil air di sungai yang jaraknya cukup jauh dari desa. Baginda Endit, tolonglah kami, biarkanlah kami mengambil air di sumur Baginda Endit. Kami mau pakai untuk memasak, kata warga di desa itu. Kami sudah kelaparan. Seorang warga pun memelas lagi. Hai kalian semua, aku tidak mengizinkan kalian mengambil air di sumurku. Jika kalian mau mengambil air, pergilah ke sungai sana, usir si Baginda Endit itu. Para warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya, mereka pun terpaksa pergi ke sungai untuk mengambil air. Tak beberapa lama setelah warga tersebut berlalu, tiba-tiba seorang kakek tua itu, kakek renta, berdiri sambil memegang tongkatnya. Memegang tongkat di depan rumah si Baginda Endit itu. Kakek tua juga bermaksud untuk meminta air, tapi hanya untuk diminum. Baginda Endit, berilah hamba setengah air minum. Hamba sangat haus, kata kakek itu. Baginda Endit yang sejak tadi sudah merasa kesal, menjadi semakin kesal melihat kedatangan kakek tua itu. Tanpa sepatah kata pun, ia keluar dari rumahnya, lalu menghampiri dan merampas tongkat sang kakek. Dengan tongkat itu, ia kemudian memukuli kakek itu sampai babak belur dan jatuh tersungkur ke tanah. Melihat kakek itu tersungkur dan sudah tidak berdaya lagi, Baginda Endit membuang tongkat itu di samping kakek tua itu, lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sungguh malang nasib kakek tua itu. Bukannya air minum yang diperoleh dari janda, melainkan ia dianiaya. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kakek tua itu berusaha meraih tongkatnya untuk bisa bangkit kembali. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, kakek tua itu berusaha menancapkan tongkat di halaman Baginda Endit. Begitu ia mencabut tongkat itu, tiba-tiba air menyembur keluar dari bekas tancapan tongkat itu. Bersamaan dengan itu, kakek itu pun menghilang entah kemana. Semakin lama, semburan air dari bekas tongkat itu semakin besar dan deras. Para warga pun berlarian meninggalkan desa itu untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Baginda Endit masih berada di dalam rumahnya, hendak menyelamatkan semua harta bendanya. Tanpa disadarinya, ternyata air itu telah menggenangi seluruh desa. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong aku tidak bisa berenang, teriak Baginda Endit meminta pertolongan sambil menggendong peti emasnya dan uang yang ada di peti. Baginda Endit terus berteriak hingga suaranya menjadi parau. Namun, tak seorang pun yang datang menolongnya, karena seluruh warga telah pergi meninggalkan desa itu. Janda kaya raya yang pelit itu tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya. Semakin lama, desa itu terus tergenangi air, hingga akhirnya lenyap dan menjadilah sebuah danau yang luas dan dalam.
oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Situ Bagendit. Kata situ berasal dari artinya danau yang luas, sedangkan kata Bagendit diambil dari nama Baginda Endit. Demikian cerita legenda Danau Situ Bagendit dari daerah Jawa Barat. Hingga kini, Danau Situ Bagendit menjadi salah satu objek wisata alam yang dinikmati keindahan alam danaunya. Dengan bisa naik rakit-rakit yang telah disediakan. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita Danau Situ Bagendit adalah bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka. Sekian dongeng dari kakak tentang legenda Situ Bagendit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.